Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Kali ini kita akan membahas tentang sub pokok bahasan yaitu latihan soal yang berhubungan dengan radioaktif episode yang ke eh, dua ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya perhatikan uraian untuk tiap soal. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah soal. Yang pertama, suatu radioaktif mempunyai waktu paruh 18 hari. Jika unsur radioaktif tersebut disimpan selama 72 hari, tentukan aktivitas sisa unsur radioaktif tersebut. Nah, di sini saya akan menampilkan soal-soal yang berhubungan dengan uh, esai dan pilihan ganda. Nah, kemudian soal-soalnya juga saya ambil dari bekas-bekas UN atau ujian nasional ya dan SBMPTN atau dulu SMPTN ya, SMPTN ya, atau sekarang UTBK. Nah, mudah-mudahan untuk kelas 3 ini atau kelas 12 menjadi wawasan untuk kalian yang akan mengikuti UTBK atau ujian sekolah. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraiannya. Nah, di sini ada unsur radioaktif waktu paruhnya adalah 18 hari ya. Nah, 18 hari kemudian disimpan selama 72 hari. Nah, berarti nanti T-nya itu 72. Nah, pertanyaannya tentukan aktivitas sisa unsur sekarang. Nah, sekarang karena di sini aktivitas ya, maka boleh menggunakan A, juga boleh menggunakan M, atau boleh menggunakan jumlah inti atomnya. Nah, emang rumusnya sama karena ketiganya itu saling berhubungan ya. Nah, tetapi yang tepat adalah aktivitas ya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. A sama dengan A0. Nah, pakai yang ini aja. Setengah. Nah, di sini T per T ya. Nah, A0-nya bebas ya di sini. Nah, kemudian di sini A0 kurung. Nah, ini setengah. Nah, T-nya itu 72 ya. 72 dibagi dengan 18 ya. Nah, nanti diperoleh A0 kurung 1 per 2. Nah, ini bagi dulu 72 dibagi 18 ya. Nanti hasilnya nah, gampang ya. Gitu. Ini hasilnya adalah 4 ya. 4. Jadi nanti sama saja dengan A0 kali setengah pangkat 4. Ingat di sini setengah itu berarti 1 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. 1 pangkat 4 dan 1 ya, 2 pangkat 4 ya, tinggal gini. A0 itu 2 pangkat 4 ya. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 1 per 16-nya ya. 1 per 16 A0. Jadi nanti aktivitas sisa unsur radioaktif setelah 72 hari adalah 1 per 16 kali semula ya. Nah, berarti sudah meluruh atau sudah ya sudah meluruh itu ya, yaitu 15 per 16 ya. Oke. Nah, itu soal untuk nomor 1. Berikutnya ada soal yang nomor 2 ya. Nah, di sini ada bismut 210 ya. Bismut 210 adalah waktu paruhnya adalah 5 hari. Jika mula-mula disimpan beratnya, bukan ini sebenarnya bukan beratnya, tapi ini lazimnya nih. Masanya 40 gram. Maka setelah disimpan 15 hari, berapa berat berat berkurang sebanyak titik. Ya, jadi sini berkurangnya berapa? Nah, oke. Kita cari dulu ini. Cari dulu dengan menggunakan uh, massa ya. Karena di sini hubungannya dengan massa. Ini berarti M0 ya, 40 gram. Kemudian waktu paruhnya adalah 5 hari. Kalau sudah tahu tidak usah ke sini. T-nya berarti 15. Nah, nanti ini bagi ini kita kan T per T ya. T per T itu sebenarnya kan 3 ya. Dari 15 per 5. Nah, maka masanya itu kan kita ambil di M0
kali setengah pangkat 3-nya. Nah, M, nah di sini itu 40 ya. 1/2 pangkat 3 itu berarti dengan 40 sama dengan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu 8 ya. Berarti 40/8. Nah, kalau sudah bisa tidak perlu ke sini, langsung aja. Oh, ini 5. 5 apa? 5 gram ya, gitu ya. Jadi nanti unsur sisa setelah 15 hari itu 5 gram. Nah, berkurangnya berapa? Ingat, ini sisanya 5 gram. Nah, berkurangnya berapa? Nah, berkurangnya itu delta M, itu M0 dikurangi 5 ya. Ini berarti atau delta M sama dengan M0 dikurangi M ya. Ini berarti 40, ini berarti 5. Oh, jangan terjebak berkurangnya ya. Kalau ditanyakan berapa sisanya? Nah, sisanya jawabnya adalah 5. Berkurangnya berapa? Itu 35 gram ya. Berarti jawabnya bukan A tapi E gitu ya. Nah, ini jawaban yang benar. Oke, itu salah satu soal. Ini UMPTN kalau nggak salah tahun 2000 lah. Yang penting ini tidak tahu tahunnya, yang penting UMPTN. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Oke, di sini ada soal ya. Nah, soal 3 ya. Ini hubungannya dengan aktivitas uranium 235 ya. Setelah menyerap atau ditembak dengan helium 4 ya. Nah, menghasilkan atom X dan 3 buah neutron. Nah, sekarang ini boleh diuraikan dulu ya sebelum menjawab. Diuraikan. Jadi kalian tidak perlu lihat susunan berkala. Yang penting cara kerjanya begini. Benar atau tidaknya option yang ada di sini ya. Mungkin salah tulis nanti saya. Nah, nanti ditulis dulu. Oh, 235 ini 92 itu ini terlalu panjang. Menyerap alfa atau ditembak dengan alfa ya. Ya, ditembak dengan alfa atau menyerap alfa sama saja nih. Ini 2 helium 4 ya. Nah, itu menghasilkan atom X dan 3 buah neutron ya. Tidak bermuatan 1. Nah, di sini ada 92. Nah, di sini 92 tambah. Nah, ini 94 ya. Nah, di sini 0. 3 kali 0 kan 0. Ini berarti nomor atomnya 94. Udah kelihatan. Jadi nanti jawabannya itu sekitar D dan E ya. Kenapa? Karena di sini ada 94. Nah, sekarang tinggal nomor massa. Nomor massa itu kalau dijumlahkan itu 239 ya. 239 di sini ada 3 ya. Jadi nanti 239 ya. Di sini ada 3 nih. 3 kali 1. Nah, ini cari. Jadi nanti ini adalah 239 dikurangi 3 ya. Sebab apa? Dijumlahkan harus 239. Berarti nomor massa atom X itu 239 dikurangi 3. Berarti nanti 236 ya. Oke, ini jawabannya. Nah, berarti ini salah tulis kayaknya nih. Salah tulis ya. D236 bukan 39 ya. Ini 36, sorry. Tulis lagi. Nah, 236 ya. Oke, gitu. Maka nanti option yang benar adalah D. Oke. Nah, itu jawabannya. Nah, saya pernah bilang begini, nanti kalau di pilihan ganda kalian tidak usah menggunakan konfigurasi atau bukan susunan berkala ya. Unsur-unsur. Kenapa? Karena di sini sudah tersedia jawabannya. Oke, seperti itu ya. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, dipercepatnya ini juga sama. Ini soal UN. Ya, mirip dengan SBMPTN lah atau UTBK. Nah, tinggal milih nih. Tinggal milih. Cuman milihnya gimana caranya? Nah, di sini ada reaksi nuklir ya. Oke, kita jawabnya. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi, jumlah nomor atom dan jumlah nomor massa sebelum dan sesudah reaksi sama. Satu-satu ya. 82 polonium 214 ya, itu 214 itu berdesintegrasi atau meluruh menjadi bismut ya. Bismut ini 83, ini Bi ya. Ini nomor massanya 214 ya. Nah, ini menghasilkan atom X.
Nah, atom X-nya cari dulu nih. Ini 82, ini 83. Ini berarti kan lebihan 1. Maka di sini min 1 ya. Ya, kalau dijumlahkan berarti nanti 80. Ini 214. Di sini 214. Ini berarti 0. Nah, sesuatu minus ini 0 itu berarti elektron. Ya. Nah, ini boleh ditulis begini. Plus elektron. Ya, min 1, 0. Nah, itu jawaban untuk reaksi yang pertama. Reaksi yang kedua, radon. Radon 222 itu 86 nomor atomnya. Itu aktif sesuatu nih, Y. Nah, ini nomor atom yang terjadi 64 polonium kalau nggak salah ini. 218 ya. Oke, ditambah. Nah, di sini ada 86. Di sini, oh sorry ini. Ini seharusnya 84 nih, sorry. Salah nulis kayaknya nih. Ini 84, saya yang salah. 84, di sini juga 84. Ya. Nah, berarti di sini ada kekurangan. Kekurangan di sini 86 ya. Di sini 84. Nah, berarti di sini kurang 2. Sebab kalau dijumlahkan itu 86. Oke? 86 Y. Nah, di sini 218, di sini 222. Itu berarti kurang 4. Kalau dijumlahkan itu sama dengan ini. Nah, 2,4. Nah, ini itu artinya apa? Itu helium. 2 helium 4. Nah, jadi reaksi nuklir yang pertama itu memancarkan beta negatif. Ya, ini beta negatif. Nah, dan reaksi nuklir yang kedua radon itu memancarkan atau aktif alfa. Ya. Nah, tinggal lihat elektron sinar alfa. Ya. Oke, jadi option yang benar adalah C, gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Gampang kan? Nah, soal nomor 5. Oke. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Setipe ya. Ini soal-soal kayak SBMPTN ya atau UTBK ya. Nah, langsung aja T-nya di sini T-nya 2 jam ya, 2 jam. Itu berarti 2 kali, ini di sini menitnya. Menit berarti nyatakan dengan menit. Berarti 2 kali 60 ya. Nah, berarti 120 ya. Oke. Nah, udah jelas 120, ini 30. Nah, berarti waktu paruhnya 30, maka N itu N kecil itu kan T per T. Udah, berarti 3 watt 120 dibagi 30. Hasilnya adalah 4. Oke. Nah, hitung banyaknya radioaktif yang meluruh selama 2 jam. Ingat, yang meluruh ya. Tinggal banyaknya kita pakai N sama dengan N0 setengah pangkat T T per T atau N. Nah, di sini boleh diganti juga karena di sini ada tampilan massa ya. Jadi boleh M0 kurung setengah pangkat N ya. Nah, ini berarti 20 kalikan setengah pangkat 4. Ini 20 kalikan 1 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 4 atau 2 pangkat 4 aja langsung ya. Nah, 22 berarti 16 berarti 20 per 16 gram ya. 20 per 16 gram saat 2 jam. Yang meluruh selama 2 jam itu berarti seperti yang tadi. Yang meluruhnya berapa? Ya, delta M ya, oke. Delta M itu sama dengan M0 dikurangi M ya. Nah, ini berarti 20 dikurangi 20 per 16 ya. Ya, 16 kali 20 berarti gini. 16 kali 20 berarti 320 ya. 320 dikurangi 20 berarti 300 per 16 ya. Oke, seperti itu. Gram. Ya, jawabnya. Nah, kalau ditanyakan hitung banyaknya hitung massa radioaktif sekarang. Itu berarti jawabnya 20 per 16 atau
5/4 ya, atau 1,25. Oke. Nah, karena yang banyaknya zat radioaktif yang meluruh ya, berarti jawabnya yang ini gitu ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini emang radioaktif itu meluruhnya lama, ribuan tahun, ada yang ratusan tahun gitu ya. Nah, oke, di sini perbandingan masa yang tersisa yang ditanya ya. Nah, sekarang kita jawab ya. Ya, diketahui ini, diketahui ini, eh, waktu paruhnya itu 2.500 tahun, lama ya. Sedangkan meluruhnya selama 7.500. Berarti nanti ketek kecil itu 7.500 tahun. Nah, dari data ini kita dapat nyari N, itu T per T. Nah, berarti 7.500 sebagai 2.500. Nanti pembuat soal itu tidak mungkin N itu menghasilkan 1,2 gitu ya. Kenapa? Karena ini tanpa kalkulator ya. Maka N itu 3 ya. Nah, sekarang di sini massa ya. Maka gunakan rumus ini. M sama dengan M0 kali setengah pangkat N ya. Ini berarti M0 terus ini setengah pangkat 3 ya. Berarti nanti M0 per 2 pangkat 3. Langsung aja ya. Ini berarti M0 per 2 pangkat 2 aja ada 4. Nah, ini berarti 8 ya. Nah, berarti M itu 1/8 M0 ya. 1/8 M0. Kalau dibuat perbandingan itu berarti tinggal gini. M kali 8 sama dengan M0. Nah, kalau dibandingkan M berbanding M0 sama dengan ya dibandingkan 1/8. Sebab nanti kalau dikalikan pasti ke sini. Ya, gitu. Itu jawabannya ya. Nah, untuk soal yang nomor 6. Gampang ya. Nah, mudah-mudahan dari penampilan yang ke-6 itu kalian lebih mengerti dan memahami. Sehingga nanti kalau ada soal sejenis ya, kalian dapat mengerjakan dengan benar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan grafik peluruan radioaktifnya. Nah, kenapa seperti ini? Kenapa melengkung ke bawah? Nah, kita tahu rumusnya ya. Nah, itu rumusnya kan boleh diambil dari sini. M sama dengan M0 setengah pangkat N ya. Nah, nanti boleh ditulis M per 2 pangkat N. Nah, kalau M sama dengan M0 per 2 pangkat N, maka jumlah intinya juga sama. N0 per 2 pangkat N. Nah, aktivitasnya juga sama. A per 2 pangkat N. Jadi, kalau N-nya 1, berarti kan 2 pangkat 1. 2 berarti setengah ya. Kemudian, kalau N-nya 2, berarti 2 pangkat 2. Berarti N0-nya atau M0 atau A0-nya berarti dibagi dengan 4 gitu ya. Jadi makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nah, itu jawabannya. Nah, di sini ada waktu peluruan itu 4 tahun. Nah, ini berarti diketahui T-nya 4 tahun. Ya. Nah, sekarang periodenya berapa? Periodenya itu berdasarkan grafik ini. Apa itu periode? Waktu paruh. Waktu yang diperlukan unsur radioaktif dari atau merubah wujud dari ya, maksimum menjadi setengah kali semula. Ya. Ini berarti N0-nya. Ini menjadi setengahnya. Nah, waktu paruh atau waktu yang diperlukan untuk merubah jadi setengahnya. Nah, di sini setengah N0. Nah, ini jawabannya. Nah, tetapi kalau dari setengah N0 ke 1/4 N0, itu berarti jawabnya 30. Oke? Seperti itu ya. Nah, kenapa tidak menggunakan yang 30? Karena kita mulainya dari N0 atau dari M0 atau dari A0. Maka periode umur atau waktu paruhnya adalah 10 tahun. Itu ya. Oke. Nah, sekarang
pertanyaannya berapa masa awal radioaktif itu jika lama peluruhan misalkan 4 tahun. Nah, kalau misalkan susah kita rubah saja misalkan jadi 40 tahun. Contoh ya, N sama dengan T besar. Nah, maka ini tidak mungkin soal seperti ini tanpa kalkulator. Makanya kita rubah aja ini. Ini 40 tahun ya. Oke, supaya gampang lah. Mudah untuk dihitung. Kalau pakai kalkulator nggak masalah, 4 juga. Ya, langsung. Ini 40 ya, kita ganti saja biar mudah. Berarti 40 per 10 hasilnya adalah 4. Nah, berarti masa awalnya berapa? Nah, M0 ini setengah pangkat N ya. Nah, tinggal 200 gram. Itu berarti 200 gitu ya. Ini M0. Nah, yang ini 1 per 2 pangkat 4 ya. Atau 200 sama dengan M0 per 2 pangkat 4. Nah, gitu kan? Berarti M0 sama dengan 200 kalikan 2 pangkat 4 ya. Ini 8 kan? 8 kali 200. Atau tulis aja lah biar tahu ya. Ini 8. Berarti 1600 gram ya. Kalau radioaktif itu tidak kilogram, graman. Graman aja udah bahaya apalagi kilogram. Oke, itu soal-soal yang telah kita bahas ya, di episode yang kedua. Oke, itulah pembahasannya. Next video, latihan 3 soal radioaktif. Sama seperti penampilan dulunya ya. Mohon maaf pada saat ini atau penampilan video ini, dalam video ini banyak kesalahan ya. Nah, oke. Nah, kalau video ini bermanfaat untuk kalian, tinggalkan pesan, berupa like, komen, dan subscribe supaya kalian bisa mengikuti video-video lanjutannya. Dan jangan lupa share ke teman Anda supaya teman Anda juga ikut mempelajarinya. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.